Halo semuanya, kembali lagi di channel Juguk Tech. Di video kali ini aku akan mereview kelebihan dan juga kekurangan dari Infinix Hot 60 Pro setelah 1 mingguan pemakaian. Apa aja sih kelebihan dan juga kekurangan yang aku alami di HP ini dengan harga 2 juta kecil, apakah HP ini worth it buat kalian beli atau tidak? Oke, langsung aja kita ke kelebihannya terlebih dahulu. Oke, langsung aja untuk kelebihan yang pertama yang aku suka dari HP ini, yaitu dari segi desain dan juga bodinya. Nah, untuk masalah desain, menurut aku pribadi HP ini punya desain yang cukup bagus ya. Kerasa cakep gitu, simple, minimalis, tapi dilihat-lihat ini cakep banget guys ya. Tuh kalian bisa lihat di sini. Untuk finishing bodinya juga udah cakep ya, matte, gak gampang nyiplak sidik jari. Ya overall untuk masalah desainnya sih aku pribadi suka ya, tapi ya ini kembali lagi ke selera kalian masing-masing. Nah, untuk bodinya juga aku cukup suka ya, karena ini punya body yang tipis banget ya di harga segini. Ini tipis banget guys, tuh kalian bisa lihat di sini, dan juga enteng guys. Jadi kalau dipegang itu berasa enteng banget. Cuma nggak enteng-enteng banget gitu, tapi ini udah termasuk yang enteng. Jadi ya ini cakep banget sih guys ya untuk masalah desain dan juga bodinya yang tipis, kemudian enteng, dan build quality-nya juga ini udah termasuk yang solid walaupun masih pakai full plastik guys. Nah, untuk kelebihan yang kedua yang aku suka dari HP ini yaitu dari segi kualitas layarnya. Nah, ini sebuah hal yang mantap banget ya di harga 2 jutaan kecil. Layarnya ini cakep banget ya. Untuk ukurannya ini di 6,78 inci ya, udah pakai panel AMOLED tentunya, dan resolusinya ini 1,5K guys ya. Jadi mantap banget ya, walaupun pas aku cek di screenshot ataupun di aplikasi itu kebacanya cuma di 1080 ya. Nah, pas aku lihat di aplikasi cuma kebaca di 1080p ya atau Full HD, dan juga pas aku screenshot juga di Full HD doang ya. Tapi katanya sih ini cuma permainan software atau gimana ya, entahlah. Tapi ya intinya untuk masalah kualitas layarnya ini udah termasuk yang bagus, mau 1,5K ataupun Full HD ya, menurut aku ini udah tajam, dan refresh-nya ini udah di 144 Hz. Kemudian untuk brightness-nya juga tinggi banget ya, di 4500 nits untuk peak brightness-nya, dan juga udah menggunakan Corning Gorilla Glass 7i. Jadi ini udah termasuk kuat. Jadi untuk kualitas layarnya menurut aku ini salah satu yang terbaik ya di harga 2 jutaan kecil. Warnanya cakep, detailnya juga tajam. Untuk nonton ataupun untuk sosial media menurut aku ini udah nyaman banget, udah aman banget lah untuk masalah kualitas layarnya. Dan untuk brightness-nya juga ini udah termasuk yang cerah ya buat harga segini. Kemudian untuk bezel layarnya juga ini tipis ya, di bagian atas sampai bawahnya juga ini udah termasuk yang tipis banget guys buat harga segini. Dan juga ini untuk desain layarnya, untuk pojok-pojoknya ini agak melengkung ya, jadi mirip iPhone gitu ya. Ini mirip banget seperti Infinix GT30 Pro, sama banget ya untuk layarnya ya. Jadi ini sebuah kelebihan yang lebih banget ya di harga segini. Dan untuk touchscreen-nya juga ini aman ya, nggak ada merasa delay ataupun ghost touch, ini nggak ada ya, malah responsif banget ya buat kelas harga segini. Pas aku coba untuk main game seperti app itu enak banget ya untuk responsivitas layarnya. Untuk multitouch-nya juga pastinya udah 10 sentuhan, dan untuk touch sampling rate-nya itu di 180-an Hz. Oke, untuk kelebihan yang ketiga yaitu dari segi kualitas speakernya. Nah, untuk speakernya ini udah stereo speaker ya di bagian bawah dan juga di bagian atas, dan untuk kualitasnya buat harga segini lagi-lagi ini udah termasuk yang bagus ya, walaupun bukan yang bagus banget, tapi buat nonton atau buat musikan ini udah enjoy banget, udah oke banget nih. Kalian coba dengerin aja sendiri di sini. Oke, kemudian untuk kelebihan yang keempat yaitu dari segi performanya guys. Nah, untuk chipsetnya ini pakai chipset baru ya, ini pakai MediaTek Helio G200 ya. Ya itu sama aja sih seperti Helio G99 atau Helio G100, cuma rebranding doang. Dan untuk RAM-nya ini di 8/256 GB, ada juga yang versi 8/128 GB. Nah, di sini untuk skor Antutunya tembus sampai 470 ribuan poin ya. Ini ada peningkatan dari seri G100 ya, di G200 ini ada peningkatan sedikit. Dan untuk memorinya juga udah menggunakan UFS kepala 2 ya, ini udah di 90 ribuan poin. Untuk CPU throttling testnya juga ini cukup stabil ya, di 89%. Jadi untuk masalah performanya buat kebutuhan sehari-hari seperti pindah-pindah aplikasi, buka-buka aplikasi, ini udah aman banget ya, nggak ada masalah sama sekali. Di harga segini udah oke lah ya. Dan untuk gaming test di sini aku bakal tes 3 game, yaitu Mobile Legends, PUBG Mobile, dan juga Genshin Impact. Untuk gaming test lengkapnya kalian coba cek aja di video sebelumnya. Nah, untuk game Mobile Legends ini bisa disettingan ultra super
ya di 90 fps, dan untuk gameplaynya ini cukup oke guys ya, cukup stabil di 90 fps. Tapi kalau ada battle, ada war, itu bakal ada frame drop ke 60, paling parah 70-80an fps, sekitaran segitulah ya. Dan rata-ratanya itu dapat di angka 85,1 fps. Ini udah oke banget lah, udah aman banget. Dan untuk suhunya di angka 39,6 derajat Celcius doang, jadi cukup adem. Untuk game PUBG Mobile ini mantap banget ya, bisa disettingan smooth ekstrim ya di 60 fps. Ya ini mantap banget. Dan untuk gameplaynya ini cukup oke ya, walaupun ada frame drop kalau turun di event atau pas rame banget musuh. Tapi kalau nggak rame-rame banget ini bisa stabil di 60 fps. Rata-ratanya ada di angka 57,8 fps dan suhunya masih aman di angka 41 derajat Celcius. Kemudian untuk game Genshin Impact, di sini aku setting di settingan lows di 60 fps. Dan untuk gameplaynya ini cukup berat ya, masih ada beberapa kali frame drop yang parah sampai 20 fps. Tapi ya rata-ratanya ini masih oke sih guys ya, masih di angka 35an fps ya, masih playable ya. Cuma ya memang masih banyak frame dropnya cuy. Dan untuk suhunya ada di angka 42,5 derajat Celcius. Oke, untuk kelebihan yang kelima yaitu dari segi baterainya. Nah, walaupun tipis, ternyata untuk ketahanan baterainya ini cukup oke guys. Untuk baterainya itu ada di angka 5160 mAh dengan pesan di 45 watt ya. Dan pas aku pakai di sini dapatin SOT hingga 8 jam guys ya. Dan ini aku pakainya pengetesan standar channel ini. Jadi ini dapatin angka 8 jam udah termasuk yang awet. Apalagi baterainya cuma di 5000 mAh, belum 6000 atau 7000 gitu. Tapi ini udah termasuk yang awet lah, segini mah udah awet ya di 8 jam guys. Dan untuk ngecasnya juga udah cepat ya di angka 45 watt ya. Jadi paling 1 jam doang. Kemudian untuk kelebihan yang keenam yaitu HP ini masih ada slot untuk micro SD guys. Bentar nih kita coba lihat. Nah, di sini masih ada slot untuk micro SD nih guys ya, dan triple slot loh. Jadi bisa 2 SIM dengan 1 micro SD. Jadi buat kalian yang nyari-nyari HP yang masih support micro SD, HP ini mungkin jadi pilihan yang terbaik guys, karena masih punya triple slot nih guys. Jadi ini sebuah kelebihan yang jarang banget di HP-HP zaman sekarang. Dan kelebihan yang ketujuh yaitu HP ini masih ada lubang jack audio nih guys. Nah, ini lubang yang udah jarang banget di HP-HP zaman sekarang. Jadi buat main game ini kalian langsung aja colokin headset berkabel ya, karena lebih oke daripada headset TWS yang biasanya ada delay gitu. Jadi kalau pakai kabel itu tinggal colok, nggak perlu adaptor lagi. Mantap nih. Oke, untuk kelebihan yang terakhir yaitu dari segi fiturnya. Nah, untuk fiturnya ini cukup lengkap ya. Yang pertama itu NFC guys. Pastinya di sini ada NFC. Kemudian ada IP rating di IP64. Untuk fingerprintnya udah di under display fingerprint. Kemudian untuk giroskopnya udah pakai hardware. Jadi ini udah enak banget buat main game PUBG. Kemudian ada tombol tambahan one tap button ya di sini. Jadi ini bisa di custom. Kalian bisa setting-setting di sini. Kemudian untuk AI-nya juga ini lengkap ya, mirip seperti Infinix Note seriesnya tuh. Ini lengkap banget, banyak banget untuk fitur AI-nya. Kemudian walaupun seri entry levelnya Infinix, tapi ini masih ada bypass charging guys ya, fitur yang mantap banget di harga segini. Di seri hot udah ada bypass charging dan juga ada pengisian daya kabel terbalik ya. Jadi HP ini bisa dijadiin power bank. Terakhir kelewat di sini, HP ini punya ear blaster ya, jadi bisa dijadiin remote guys. Oke, selanjutnya kita akan bahas dari segi kekurangan yang ada di HP ini. Nah, apa aja sih kekurangan yang aku alami di HP ini guys? Oke, untuk kekurangan yang pertama itu dari segi kameranya yang nggak ada ultrawide. Ya di sini kelihatan ada 3 kamera ya, cuma yang kepake cuma 1 doang. Jadi nggak ada kamera ultrawide-nya dan juga nggak ada OIS-nya. Jadi ya kalian nggak bisa foto-foto lebar gitu, itu nggak bisa cuy. Untuk kualitas kameranya sih menurut aku ini standar aja ya, di harga segini nggak bisa dibilang kekurangan dan juga nggak bisa dibilang kelebihan ya. Ini standar aja udah termasuk yang oke lah ya. Kalian coba lihat aja sendiri di sini untuk kualitas foto dan videonya. Oke, ini dia untuk perekaman video dari Infinix Hot 60 Pro ya, di resolusi 2K di 30 fps ya, resolusi maksimalnya. Nah, kalau di resolusi ini nggak bisa stabil ya untuk videonya, jadi masih berasa getar coy. Jadi seperti ini. Untuk kualitas gambarnya sih ya udah oke sih ya, standarnya HP harga segini.
Dan ini untuk di resolusi 1080 di 30 fps ya. Ini di mode stabil. Jadi videonya ini cukup stabil ya. Buat kelas harga 2 juta kecil sih ini udah mantap banget guys menurut aku. Bisa stabil dan warnanya juga cakep ya. Tuh nggak lebay. Tuh untuk ketajamannya juga oke sih. Di harga segini ya udah terbilang yang bagus sih. Bisa stabil. Oke, ini dia untuk rekaman video kamera depan dari Infinix Hot 60 Pro ya, di resolusi 1080 di 30 fps ya. Ini pakai mode stabil, jadi videonya ini stabil ya untuk kamera depannya. Jadi lumayan oke sih. Untuk warnanya juga ini cukup natural ya warnanya, tuh nggak ada lebay. Ya intinya ini bisa stabil, udah mantap banget buat kelas harga 2 jutaan kecil, bahkan di bawah 2 juta ya kalau untuk versi 8/18 GB guys. Oke, seperti ini. Oke, untuk kelebihan yang kedua yaitu dari segi refresh rate-nya. Nah, walaupun refresh rate-nya itu bisa tembus sampai 144 Hz, tapi di tampilan UI seperti ini di beranda gitu, ini cuma mentok di 90 Hz doang tuh guys. Kalau misalnya lihat di sini tuh cuma mentok di 90 Hz doang, padahal di sini aku udah setting. Nah, di settingan tinggi ya di 144 Hz. Tapi kalau di pengaturan ini bisa tembus sampai 144 Hz tuh guys tuh. Bisa 144 Hz. Tuh ya, mantap banget. Cuma di beranda tuh cuma di 90 fps doang guys. 90 Hz maksud aku guys tuh. Jadi cuma di 90 Hz doang, padahal di Infinix Note 50 aja tuh bisa di 120 Hz ya. Ya walaupun nggak bisa di 144, tapi ini udah di 120 Hz ya pas di berandanya gitu ya. Tuh kalau di Hot 60 Pro itu cuma mentok 90, kalau di Infinix Note 50 udah di 120 Hz ya. Jadi ini mungkin cuma bug doang yang bisa diperbaiki lewat software update ya. Tapi kalau buka aplikasi yang support di 120 Hz ini bisa ya tuh. Ini support 120 Hz di YouTube bisa 120 Hz. Tapi di beranda ini nggak bisa disetting guys. Tuh ya, di sini memang bisa disetting per aplikasi. Nah ya, yang support 144 Hz cuma pengaturan, message dan juga ponsel ini. Yang lain cuma mentok di 90 dan 120 Hz. Tuh ya. Tapi di sini untuk berandanya atau UI-nya ini gak bisa di 120 Hz cuy. 120 Hz apalagi 144 Hz ya. Cuma mentok di 90 Hz doang ya, minimal 120 Hz ya harusnya bisa ya. Jadi ini mungkin bug doang ya. Jadi tinggal tunggu update software. Kemudian untuk kekurangan yang ketiga yaitu dari segi jaringannya. Ya ini masih pakai Helio G200 yang dimana itu cuma rebranding dari Helio G100. Jadi untuk jaringannya ini masih 4G guys ya, belum bisa 5G. Ya buat kalian yang butuh jaringan 5G, kalian tungguin aja Infinix Hot 60 5G ya, pasti itu bakal dirilis harusnya guys. Atau kalian tungguin aja Infinix Note 60 versi 5G, atau kalau mau sekarang ya kalian ambil aja Infinix Note 50X 5G ya, itu udah 5G, atau HP lain yang udah 5G juga. Oke, untuk kekurangan yang terakhir yaitu dari segi mikrofonnya yang cuma ada satu mikrofon di bagian bawah sini ya, jadi nggak ada mikrofon lagi. Jadi buat kalian yang rekam harus hati-hati ya, jangan sampai ketutupan. Kalau ketutupan itu bakal nggak bunyi ya, untuk mikrofonnya nggak berfungsi karena ketutupan, nggak ada backupnya. Jadi ya itu doang sih, jadi cuma satu doang dan kualitasnya juga standar aja coy. Oke, kemudian untuk kekurangan terakhir yaitu dari segi update softwarenya. Nah, aku lihat di postingan Infinix itu nggak jelas ya, nggak ada info bakal dapat update berapa kali guys ya. Tapi dari seri sebelumnya itu kayaknya nggak ada update software, update Android maksud aku ya, nggak ada sih. Jadi mentok di Android 15, tapi ya ini nggak tahu ya. Tapi biasanya seri Hot itu nggak ada jaminan update Android gitu, nggak ada, paling update patch keamanan aja ya. Jadi itu bisa menjadi kekurangan buat kalian yang perlu banget update Android gitu ya. Jadi ya seri Hot ini bukan pilihan yang bijak sih, kalian ambil aja seri Note aja. Kalau seri Note itu bakal dapat 2 kali update Android ya. Jadi itu untuk masalah UI-nya sini sama aja seperti di Infinix seri tertingginya ya, mantap, cukup bersih. Nggak ada iklan yang aku temuin, dan juga bloatware-nya juga cukup minim, dan ya tampilannya juga aku cukup suka guys ya. Oke, mungkin itu aja untuk kelebihan dan juga kekurangan dari Infinix Hot 60 Pro setelah 1 mingguan pemakaian. Nah, jadi untuk kesimpulannya jelas ya, menurut aku HP ini sangat worth it buat kalian beli ya, terutama buat kalian yang nyari kelebihan-kelebihannya tersebut. Dan kekurangannya juga nggak fatal-fatal banget, seperti kameranya nggak ada ultrawide, nggak ada OIS,
kemudian refresh rate-nya mungkin bisa diperbaiki di next update. Untuk jaringan 4G ya menurut aku nggak usah khawatir sih kalau kalian tinggalnya nggak di kota-kota besar gitu ya. Kemudian untuk masalah jaminan update ya paling kekurangannya yang paling besar itu jaminan update sih. Jadi buat kalian yang butuh jaminan update Android ya HP ini kalian skip aja, ambil aja seri Note-nya. Tapi ya selain itu menurut aku HP ini worth it banget buat kalian beli. Untuk desainnya cakep banget, tipis, ringan, layarnya cakep, udah pakai Helio G200 yang ya cukup oke di harga segini. Ya overall ini mantap banget untuk HP-nya guys ya. Oke, untuk harganya itu di angka 2 juta kecil ya, bahkan yang versi 8/18 itu ada di bawah 2 juta ya. Jadi kalian cek aja di keranjang di sini atau di link pembelian di deskripsi video ini. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Coba lagi di video berikutnya.